syarat penting dalam penulisan buku ajar. Ini mungkin Bapak Ibu nanti bisa kita diskusikan lebih banyak, karena di sini kita belajar bagaimana proses penulisan itu bisa tumbuh atau bisa kita realisasikan. Oke, Bapak Ibu, yang pertama saya mulai dengan 8 prinsip di dalam menulis buku ajar itu. Yang pertama adalah jadikan penulisan buku ajar itu sebagai bagian dari kewajiban kita sebagai dosen. Jadi kita harus mampu mewajibkan diri kita sebagai dosen untuk menyatakan kepada diri kita bahwa buku ajar itu adalah hukumnya wajib bagi kita. Wajib bagi saya. Wajib bagi kita semua. Bapak Ibu memiliki kewajiban yang sama untuk menulis buku ajar. Karena selain menjadi buku pendamping mata kuliah, buku ajar juga bisa menjadi alat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah dengan buku ajar itu kita akan mampu mengupdate informasi atau pengetahuan-pengetahuan baru berkaitan dengan mata kuliah yang kita ambil. Jadi mata kuliah itu memang harus terus di-up-to-date Bapak Ibu. Terutama hari ini MBKM atau Merdeka Belajar itu mengharuskan tidak hanya selesai pada proses pembelajaran, tetapi bagaimana output dan outcome yang dihasilkan dari pembelajaran itu bisa harus ditumbuhkan dan dikembangkan. Jadi dengan menulis buku ajar maka kita akan melatih berpikir untuk terus melakukan perbaharuan yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Di buku ajar itu Bapak Ibu akan terus mengalami berbagai proses atau pola pikir yang lebih baik. Kemudian menulis buku ajar itu juga bisa mendapatkan banyak hal selain menjadi kewajiban dan melatih berpikir kita. Buku ajar itu juga bisa mendapatkan royalti, mendapatkan hukum, penghargaan, penghormatan, pengakuan, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu dengan menulis buku ajar maka Bapak Ibu bisa dikenal oleh orang lain yang mungkin tidak kenal dengan Bapak Ibu. Karena mereka mengenal Bapak Ibu dari buku-buku Bapak Ibu. Sehingga dengan begitu maka ini juga sudah menjadi bagian dari perjuangan pengembangan diri kita. Sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang masyarakat ilmiah, sebagai seorang akademisi, tentunya pengembangan diri itu menjadi penting untuk terus kita tumbuhkan di dalam diri kita dengan cara menulis buku ajar. Kemudian juga bisa menjadi personal branding Bapak Ibu. Jadi buku ajar itu akan memberikan pengakuan kepada masyarakat bahwa Bapak Ibu pakar di bidang A. Bapak Ibu memiliki kompetensi di bidang B. Bapak Ibu ilmuwan di bidang A. Bapak Ibu ahli di bidang apa. Orang lain akan tahu. Karena Bapak Ibu kalau pengen tahu orang itu ahli dan pakar apa, maka lihat buku-bukunya. Lihat karya-karyanya. Lihat tulisan-tulisannya. Karena apa yang mereka tulis sesungguhnya adalah kepakaran dan kompetensi yang mereka miliki. Bidang ilmu yang mereka miliki. Orang lain, orang yang tidak paham tentang sesuatu, maka ia tidak akan mampu menulis sesuatu itu. Jadi orang yang menulis tentang satu ilmu, maka ia pakar di bidang ilmu itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, buku ajar itu juga bisa menjadi warisan, baik warisan keluarga, warisan kepada mahasiswa, warisan kepada masyarakat, warisan kepada ilmu pengetahuan, kepada peradaban, kepada bangsa dan kepada negara. Jadi banyak prinsip ini yang mungkin Bapak Ibu bisa pegang sebagai bagian motivasi Bapak Ibu untuk bisa produktif menulis. Sehingga pikiran kita adalah terus berpikir positif tentang bagaimana menulis buku ajar itu tidak hanya menjadi tuntutan dari lembaga, tetapi menjadikan ini sebagai sebuah kewajiban dan menjadi sebuah warisan bagi kita untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Buku ajar, dengan menulis buku ajar maka kita juga sudah berbagi kebaikan kepada orang lain. Barang siapa yang berbagi kebaikan kepada orang lain, satu kebaikan, maka kita akan dibalas 2 kebaikan sampai ke 10 kebaikan. Dan seterusnya. Dengan menulis buku ajar maka satu kalimat atau satu paragraf yang kemudian dibaca oleh orang
kemudian mampu mengubah pola pikir orang itu, dan meneruskan apa yang kita tulis atau menyampaikan kepada orang lain menyampaikan kepada orang lain, maka kebaikannya tidak terhitung, Bapak. Itu yang tidak punya nilainya, yang tidak ada nilainya, dan hanya Tuhan yang tahu balasan apa yang paling baik bagi orang yang sudah memberikan atau menebarkan atau menyebarkan kebaikan-kebaikan itu, sehingga mampu mengubah pola pikir orang lain untuk bisa berbuat lebih baik. Dan yang terakhir adalah menulis buku ajar itu sama dengan membangun peradaban ilmu pengetahuan. Hari ini yang kita tulis, kelak suatu saat, setahun, 2 tahun, 10 tahun lagi akan mampu mengubah peradaban pengetahuan itu sendiri. Dan kita sudah ikut andil, kita sudah ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Karena mereka belajar membaca dari apa yang kita tulis hari ini. Mereka akan tahu tentang hari ini dari apa yang kita tulis hari ini. Kalau seandainya informasi COVID ini tidak ada yang menulis, Bapak Ibu, dalam berbagai perspektif, maka nanti generasi kita selanjutnya tidak tahu bahwa tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 itu ada COVID-19. Dari situ peradaban ilmu pengetahuan itu akan terus lahir dan tumbuh, berkembang, bahkan semakin pesat. Dan yang kedua, Bapak Ibu, syarat yang paling penting untuk kita pahami di dalam menulis buku ajar itu adalah motivasi. Ini juga sering kali saya sampaikan, tetapi saya fokus kepada motivasi seimbang. Motivasi seimbang itu adalah motivasi di antara keduanya. Bapak Ibu boleh idealis di dalam menulis, tapi ingat, jangan lupa bahwa dari hasil buku itu ada pembaca dan pasar yang menanti karya-karya kita. Termasuk sama di aspek pragmatisnya, selain mendapatkan royalti, mendapatkan mendapatkan pengakuan dengan menulis buku, maka paling tidak unsur-unsur paling penting di dalam buku, misalnya kualitas penulisan buku, meminimalisir tindakan-tindakan plagiasi atau hal-hal lain yang dilarang di dalam dunia akademik atau di dalam dunia kepenulisan, maka itu dihindari. Maka yang paling penting di dalam motivasi menulis buku ajar itu, Bapak Ibu berada di posisi seimbang. Bapak Ibu boleh kadang idealis, boleh kadang pragmatis. Keduanya bisa sama-sama didudukkan bersama-sama, yang kemudian bisa melahirkan karya buku itu. Jadi tetap berada di jalur yang berkualitas baik, bukunya ditulis dengan baik, bukunya ditulis dengan hati-hati, bukunya ditulis dengan kaidah-kaidah penulisan yang baik. Dengan tetap misalnya berharap bahwa buku ini selain memiliki nilai-nilai kebaikan dan kemanfaatan, semoga bisa diterbitkan di penerbit nasional yang kemudian bisa mendapatkan royalti. Semoga kumnya diakui maksimal 20%, yang kemudian bisa diajukan untuk kepangkatan, dan seterusnya. Semoga dengan adanya buku yang kita terbitkan atau kita lahirkan, ini bisa memicu teman-teman atau kolega-kolega yang lain untuk bisa juga menulis buku. Kita juga tidak pernah tahu, karena tugas kita sebenarnya adalah hanya menulis dan menulis. Tetapi posisi untuk menguatkan diri kita di dalam menulis itu, dalam membangun motivasi itu adalah motivasi keduanya. Memperhatikan aspek kualitasnya, juga memperhatikan aspek-aspek apa yang saya dapatkan dari karya buku yang saya hasilkan dari buku ajar ini. Di posisi itu mungkin lebih bisa mendorong Bapak Ibu untuk bisa lebih produktif. Walaupun sekarang banyak buku-buku bajakan atau bahkan banyak orang membeli buku bajakan, tetapi kita juga harus terus optimis bahwa keberadaan buku ajar ini menjadi penting di dalam proses pembelajaran atau di dalam peningkatan pembelajaran di masa MBKM yang hari ini sedang digalakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek.